Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junika Abigail Tumbuhan dengan NIM 2314201019 Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan membuat video mengenai infeksi nosokomial dengan mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Eskep MKes. Saat ini kita masuk dalam pembahasan. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial disebut infeksi terkait layanan kesehatan atau HAI. Adalah infeksi yang didapat selama proses menerima layanan kesehatan, namun tidak ada pada saat pasien masuk. Penyakit ini dapat terjadi di berbagai area pemberian layanan kesehatan, seperti di rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, dan tempat rawat jalan, dan mungkin juga muncul setelah keluar dari rumah sakit. Infeksi nosokomial juga mencakup infeksi akibat kerja yang dapat menyerang staf. Infeksi ini terjadi ketika patogen menyebar ke pasien yang rentan dalam layanan kesehatan modern. Prosedur dan pembedahan invasif, peralatan medis yang terpasang di dalam tubuh, dan perangkat prostetik berhubungan dengan infeksi ini. Etiologi dari HAI didasarkan pada sumber atau jenis infeksi dan patogen penyebabnya, yang mungkin berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Saat ini kita masuk dalam penyakit yang disebabkan oleh infeksi nosokomial. Yang pertama ada infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka operasi. Adapun gejala infeksi nosokomial, yang pertama, batuk dengan dahak kental, demam atau menggigil, jantung berdebar cepat atau takikardia, tubuh terasa lemas, nyeri punggung bawah atau perut bawah, sesak nafas, sensasi terbakar saat buang air kecil, atau kelelahan atau kelemahan yang ekstrim. Adapun pemeriksaan penunjangnya, yang pertama, tes darah untuk mendeteksi tanda infeksi. Dan yang kedua, tes urin untuk mengetahui ada tindaknya infeksi pada saluran kemih, termasuk untuk melihat jenis bakteri yang menginfeksi. Yang ketiga ada CT scan. Keempat, ronsen dada untuk mendeteksi adanya penyakit pneumonia. Yang kelima, spatum. Dan yang keenam, MRI. Adapun pengobatan infeksi nosokomial. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Seluruh alat yang menempel pada tubuh dan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang nafas, selang infus, atau lainnya jika memungkinkan segera dicabut. Lalu, terapi suportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi debridement dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Ada juga cara pencegahannya. Ada beberapa upaya pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang penyedap, sebelum melakukan prosedur kepada penyedap, setelah terpapar dengan cairan tubuh atau misalnya darah, urin, atau fases, setelah menyentuh penyedap, setelah menyentuh barang-barang di sekitar penyedap, menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau penyedap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi, menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu nafas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai indikasi. Yang berikutnya, mengikuti standar operasional prosedur atau SOP setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar, yaitu sarung tangan, masker, atau perlengkapan lain yang dianjurkan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan dengan frekuensi 2-3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding.